Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jeung hadirat, YouTubin jeung YouTubat, selamat datang kembali di Ilal Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Dalam lindungan Allah. Amin. Semakin hari semakin bahagia. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Kak Ilal bisa bikin video Q&A lagi. Tepatnya Q&A spesial bulan Desember. Dan ini Q&A terakhir di tahun 2022. Kalau di video Q&A sebelumnya kita bahas banyak pertanyaan ya. Betul. Sampai belasan gitu. Tapi kalau di Q&A bulan ini kita hanya membahas 7 pertanyaan saja. 7 pertanyaan saja. Insya Allah meskipun 7 ini akan mewakili dari banyaknya pertanyaan teman-teman semuanya yang masuk ke story Instagram @ilalaksi. Dan pertanyaannya pasti semuanya bermanfaat untuk kita semua. Bismillah, kita mulai. Pertanyaan yang pertama dari Nifs 10. Kak Ilal, apakah boleh zikir tidak punya wudhu dengan posisi terlentang? Zikir tidak punya wudhu dengan posisi terlentang. Ibadah zikir adalah ibadah yang sangat mudah dilakukan tanpa terikat dengan syarat-syarat tertentu. Betul. Seperti berwudhu, menghadap kiblat, dan lain-lainnya. Jadi zikir tidak punya wudhu itu boleh. Zikir dengan posisi terlentang juga boleh. Zikir tidak punya wudhu terus sambil posisi terlentang itu juga boleh ya. Masya Allah, sangat mudah. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Zaitun Arzab 09. Assalamualaikum Ustadz, boleh gak sih sholat sunnah subuh qobliyah di rumah? Sholat sunnah qobliyah subuh di rumah. Rasulullah SAW bersabda, Inna afdala sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sesungguhnya sholat seseorang yang paling utama itu sholat yang dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Makanya sholat qobliyah subuh di rumah itu boleh gak sih? Boleh. Bahkan bukan boleh ya, justru lebih utamanya memang melaksanakan sholat sunnah itu di rumah. Afdol ya? Iya. Lebih utama. Tapi kalau laki-laki agak bedanya dikit. Nah kalau laki-laki kan itu ketika sholat wajib berjamaah di masjid, afdolnya di shaf pertama ya. Betul. Nah ketika ingin melaksanakan sholat subuh qobliyah di rumah, ya. Kemudian dengan melaksanakan sholat subuh qobliyah di rumah, ternyata ia tidak kebagian sholat wajibnya di shaf pertama, maka lebih baik ya sholat sunnah qobliyah subuhnya di mana? Di masjid. Mungkin bisa karena kan jarak dari rumah ke masjidnya jauh, atau emang jamaahnya banyak sehingga berlomba-lomba dalam shaf pertama, jadi lebih baik sholat subuh qobliyahnya dilaksanakan di masjid. Jadi sholat sunnah qobliyah subuhnya dapat, betul. Kemudian sholat di shaf pertama juga dapat. Kecuali kalau memang sholat qobliyah subuhnya di rumah itu aman gitu. Jadi di rumah tapi setiap sholatnya tetap dapat. Itu boleh. Jadi kita lihat kondisi aja ya. Betul. Pertanyaan yang ketiga dari _nendenesen. Izin bertanya Kak, apakah bagian bawah dagu termasuk aurat wanita? Bagian bawah dagu termasuk aurat wanita. Jadi dagu ini kan ada yang bagian nampaknya yang depan sini ya. Kemudian ada bagian yang gak nampak yang di bawah. Nah batasan aurat wajah wanita itu ini nih, rahang yang bawah. Kalau kita pegang kan ini ada tulang rahang nih, keras bagian bawah. Nah ini batasan wajah. Ini masih termasuk wajah. Hati-hati ya, kalau wudhu ini harus kena nih. Yang bagian bawah ini yang keras ini harus kena. Karena itu batasan wajah. Dan yang sebelah sininya ini bukan wajah lagi. Kalau udah ke bawah sini, berarti harus ditutup auratnya. Baik ketika sehari-hari biasa pakai hijab atau ketika melaksanakan sholat. Jadi bagian dagu bagian bawah itu aurat ya, tapi gak semuanya ya. Kalau yang keras ini, yang keras di bagian wajah, bagian wajah. Ya. Jadi gampang ya.
ininya patokannya kita ukurannya pegang aja sebelah sini. Yang tulang keras. Kalau disebutkan di dalam pembahasan fikihnya itu tempat tumbuhnya rambut jenggot. Tapi kan perempuan susah ya. Nah makanya ini nih, rahang bagian bawah, tulang rahang bagian bawah ini masih bagian wajah. Selebihnya kalau udah lewat situ udah lunak berarti itu aurat. Pertanyaan yang keempat dari Rizka Nianuari. Jika memblok rekan di sosmed karena orang itu buat gak nyaman, apa termasuk memutuskan tali silaturahim? Sebelumnya perlu kita pahami bahwa ada perbedaan istilah, perbedaan cara memaknai silaturahim. Sebetulnya silaturahim itu sila hubungan atau ikatan, rohim artinya rahim, kandungan gitu. Jadi silaturahim hubungan ikatan dengan orang yang satu rahim dengan kita, keluarga kita. Tapi kalau di Indonesia pada umumnya orang-orang memahami silaturahim itu pokoknya hubungan dengan teman, dengan tetangga, silaturahim lebih luas gitu ya. Tapi sebetulnya silaturahim lebih spesifik dengan keluarga. Dengan keluarga. Kalau dengan teman itu ukhuwah, dengan tetangga ukhuwah, rekan kerja ukhuwah gitu ya. Jadi kalau kita ngeblok teman nih, ngeblok rekan di sosmed karena orang itu buat kita gak nyaman, itu bukan berarti memutuskan silaturahim ya. Jangan takut berdosa gitu, dosa karena memutuskan silaturahim. Karena dia kan teman, bukan keluarga kita, bukan orang yang satu rahim dengan kita. Dan kalau masalah ngeblok teman ini, kalau memang maslahat dia buat gak nyaman, itu boleh-boleh saja sih ya. Iya. Cuman kalau nanti malah nimbulin banyak lagi masalah, orang yang kita blok malah nyerang kita, lebih benci kita, ya mending janganlah kita emang cuekin tapi gak diblok gitu. Iya. Lebih baik kita berkorban ya. Kalau emang diri kita kuat, kita belajar sabar, belajar kuat gitu. Meskipun teman kita buat kita gak nyaman, selama itu memang baik kepada kita gitu ya. Gak usah diblok, tapi emang udah kelewatan gitu, baru kita ambil tindakan-tindakan yang seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya dari Ayus N22. Pertanyaan yang kelima, apakah benarkah kalau naik gunung gak boleh ganjil, juga gak boleh pakai baju hijau? Ini sama dengan mitos kayaknya ya. Jadi aturan hidup yang gak ada dasarnya dalam syariat Islam sebenarnya. Naik gunung gak boleh ganjil, maksudnya orangnya gitu ya, mungkin gak boleh 5 orang, 7 orang, atau 9 orang, sebetulnya boleh-boleh saja. Gak boleh pakai baju hijau itu boleh-boleh saja, selama niat kita baik ya, selama niat kita baik, kemudian di perjalanan tidak dicampuri dengan hal-hal yang haram, atau hal-hal yang bisa mengundang kemudorotan, kebahayaan, murka alam, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dulu, Nabi Muhammad SAW ketika sebelum diutus menjadi nabi itu beliau sering berangkat sendirian ke Gua Hiro, tepatnya Jabal Nur. Ke Jabal Nur itu sering sendirian ya. Itu jadi referensi bagi kita semua, aman-aman saja. Terus kan banyak juga di antara kita yang naik gunung ganjil, termasuk kita juga kan waktu ke Pepandayan 5 orang ganjil. Jadi biasa-biasa saja gitu. Memang ini salah satu mitos gara-gara ada kejadian pendaki gunung yang jumlahnya ganjil mungkin sehingga dijadikan Jadi kayak aturan ya. Iya, aturan, ketakutan kan jangan seperti ini, jangan pakai baju hijau, tapi sebetulnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, dan kita jangan jadi mindset tuh jangan kita ngedaki ini 3 orang nanti bakal terjadi ini, jangan kayak gitu. Kita husnuzon aja sama Allah, kita aman-aman saja gitu. Ini juga nasihat ya buat para pendaki gunung gitu, teman-teman kadang digede-gedein gitu hal yang gini tuh kan di YouTube, gara-gara foto ada penampakan ketika foto sendiri atau ketika foto ganjil gitu, padahal biasa-biasa aja gitu ya, itu biasa-biasa aja. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan nih, ganjil. Kalau cewek itu kalau 1 orang ya ganjilin 1 orang, cewek naik gunung itu gak boleh. Iya, itu di 1 orang kalau ditemenin sama. Kalau sama rombongan boleh. Kalau sama rombongan. Kemudian pertanyaan yang ke-6 dari Ahmad_Irfan 2905. Nah, pertanyaannya ini sebetulnya banyak ya. Jadi mewakili nih teman-teman semuanya. Pertanyaan tentang audisi aksi Indosiar 2023. Kira-kira kapan ya Ustaz dibukanya audisi aksi Indosiar 2023?
biasanya gitu 4 bulan sebelum Ramadan itu sudah ada informasi ya. Sudah ada informasi. Sudah ada informasi audisi ya. dibuka, dan audisinya ada yang memang langsung di Jakarta di kantor Indosiar. Betul. Kemudian ada yang keliling ke daerah-daerah di Indonesia. Tapi memang sekarang ini gak tahu ada gitu, gak tahu ya gak kita ada. memang belum dapat informasi lagi ya. Ya, belum dapat informasi lagi. Soalnya produser aksi Indosiar ini, kemudian yang kiainya juga beliau yang kalau kita sebutlah foundernya gitu. Iya, founder aksinya ini yang sekarang udah pensiun gitu ya. Sudah pensiun. Jadi belum tahu nih kira-kira bakal ada atau enggaknya gitu. Tapi nanti kalau memang ada pasti kita infokan di Instagram kita ya. Pasti. Jadi pantau terus aja media sosialnya Indosiar, kemudian yang KILAL juga terus pantau itu. Semoga ada lagi lah, ada lagi ya. Jadi ada harapan buat teman-teman yang ingin ikut aksi Indosiar. Ya. Yang penting sekarang meskipun belum ada infonya, kita persiapkan diri saja. Betul. Persiapkan mental, banyakin doa, terus sungguh-sungguh belajar dan hal yang lainnya. Pertanyaan yang terakhir nih Dari 2 orang pertanyaannya. Pertama dari sh_fitria.04, kemudian dari Raisya_FTM. Dari Fitria dulu, apa kesan pesan di tahun 2022? Di tahun 2022 ini sebetulnya alhamdulillah banyak sekali nikmat ya. Alhamdulillah. Segalanya membaik gitu. Kalau kita bandingkan dengan 2020, 2021 itu kan banyak sekali pembatasan aktivitas ya. Betul. PPKM berkali-kali gitu ya. Lockdown dan pembatasan lainnya. Tapi kalau di 2022 ini alhamdulillah segalanya kan mulai normal, new normal, pokoknya banyak hal-hal yang kita mulai bisa nikmati ketika tidak bisa dinikmati waktu COVID tahun sebelumnya. Kemudian apa harapan Ailal yang ingin dicapai di tahun 2023 nanti? Nah, kalau harapan ini tentunya banyak ya, kita ingin memperbaiki diri dan ingin lebih baik di tahun 2023. Kemudian harapan kita nih, kita ingin mulai lagi dakwah ke luar negeri ya, safari dakwah luar negeri juga luar pulau. Betul, luar pulau. Kalau luar negeri itu emang pokoknya setelah adanya COVID itu belum sama sekali ya. Kalau luar pulau jalan, jalan alhamdulillah. Meskipun hanya ke Jambi ya waktu 2022 ini. Nah, 2023 kita ingin mulai lagi dakwah ke luar negeri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, amin. Amin. Kemudian kita ingin bertemu dengan tokoh-tokoh, baik itu tokoh agama, para ulama, juga tokoh-tokoh bangsa Indonesia, para pengusaha, kemudian pejabat-pejabat yang yang soleh, yang panutan ya, yang panutan bagi kita. Nah, itu diantaranya. Kemudian apa lagi nih? Oh iya, kita pengen punya usaha, bisnis, investasi, sama ini khotam kitab. Betul, kalau itu betul. Khotam Itu prioritasnya ya justru ini. Ini kita ingin 2023 lebih rajin lagi ngaji kitabnya, terkhusus kitab-kitab fikih, kemudian ingin mengkhotamkannya juga. Semoga kita nanti di 2023 bisa khotam beberapa kitab. Betul. Dan bukan hanya Ilal, teman-teman juga yang nonton Ilal Channel nih, semoga di 2023 nanti segalanya membaik. Amin. Seperti biasa sebelum kita akhiri Q&A ini ada salam-salam dulu. Ya, salam-salam dari berbagai daerah di Indonesia. Betul. Pertama dari Qadariyah_11. Kapan ke Majalengka lagi Ustadz? Nah, ini nanyanya lagi, berarti dulu udah ya. Bener. Berarti kita kapan nih ke Majalengka lagi? Majalengka lagi. Insya Allah. Semoga ada rezekinya. Semoga ada rezekinya dalam waktu dekat. Amin. Kemudian yang kedua dari R.Aniz. Kapan Kak dakwah tablik ke Lampung? Masya Allah, Lampung memang kita rindu nih ke Lampung.
Ya, kita ke Lampung udah dua kali. Dua kali tapi tausiahnya berapa kali tuh? 4 atau 3 gitu ya pokoknya. Soalnya safari dakwah gitu. Jadi berkali-kali dakwahnya. Nah, ke Lampung itu terakhir tahun 2019. Betul. Sampai sekarang belum ke sana lagi, insya Allah secepatnya. Amin. Kemudian yang ketiga dari _Cipir, Kailal, kapan nih ceramah ke Lombok? Masya Allah, Lombok itu kan pantainya bagus-bagus. Betul, ya? terkenal dengan pantainya yang indah. Dan memang di sana ada salah satu guru kita yang pernah ngajarin kita fikih. Iya, waktu di pesantren Ribat Garut. Nah, beliau salah satu, bukan salah satu, emang rumahnya. Rumahnya di sana, lahirnya juga di sana di Lombok. Nah, jadi insya Allah kita nanti ke Lombok sambil silaturahim ke guru kita dalam waktu dekat. Amin. Amin. Juga kalau tempat teman-teman ada yang pengen dikunjungi sama Ilal, misalnya pengen Ilal tausiah di dekat rumah teman-teman gitu. Ya semoga ada rezekinya ya, bisa datang ke sana. Semoga bisa datang ke sana, kita sambung ukhuwah ya sambil belajar bersama insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, sebanyak 7 pertanyaan sudah terjawab. Semoga mudah difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kita ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah setia dengan Kailal nonton Q&A setiap bulan. Termasuk sekarang Q&A terakhir ya di tahun 2022 spesial bulan Desember. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, semoga kita sehat selalu dan bisa buat Q&A lagi. Betul. Spesial bulan Januari tahun 2023. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.